لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Maka tidak ada jawaban lain yang bisa kita gunakan untuk bagaimana diri kita sebagai pecinta Ahlul Bait dan khususnya sebagai pecinta Ahlul Husain adalah kecintaan bukan hanya sebatas keyakinan. Kecintaan kita bukan hanya kita gunakan untuk kita menangisi Ahlul Husain. Kecintaan kita adalah cinta yang memang bisa berguna atau bisa mempercepat kemunculan sosok yang kita tunggu itu. Bukan hanya sesuatu yang kita simpan dalam hati, tapi kecintaan itu harus ada amal di baliknya. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang luar biasa itu tanpa pengorbanan. Kita ambil contoh sederhana. Ketika saya ingin meminum air ini, saya tidak mungkin hanya dengan diam dan memandang air ini saja saya bisa merasakan segarnya air ini. Saya butuh untuk berkorban. Walaupun mungkin sepersekian dari energi yang saya miliki, saya butuh untuk berkorban. Untuk apa? Untuk saya mengambil air ini dan mendekatkan ke mulut saya agar saya bisa meminum air ini. Ini sebatas meminum air. Lalu kalau kita mau sesuatu yang menjamin keselamatan kita di alam semesta ini, menjamin keselamatan kita di akhirat kelak, memang sederhana. Mencintai Ahlul Bait. Apakah itu tidak butuh pengorbanan? Jika seandainya minum saja kita butuh mengeluarkan sedikit dari energi kita, hanya sekedar untuk minum, hanya untuk melegakan tenggorokan kita yang mengalami rasa haus. Hal yang mungkin sederhana, karena mungkin kalau kita merasa haus, kita tidak minum nggak apa-apa, nggak bakal mati kita. Kita menunda minum saja nggak mati. Hal yang sederhana itu butuh ada sesuatu yang kita korbankan. Bagaimana dengan sesuatu yang menjamin keselamatan kita kelak di akhirat? Karena kita ini keselamatan kita ini berhubungan dengan khalidina fiha abada, berhubungan dengan kekekalan yang akan kita hadapi kelak, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat abadi, bukan sesuatu yang sederhana. Maka sudah kita pastikan butuh pengorbanan. Oleh karenanya kalau kita lihat berapa banyak nyawa yang dikorbankan untuk orang mencintai Ahlul Bait. Betapa banyak ujian-ujian orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Hanya mungkin sesederhana sebatas mengadakan acara, mengadakan peringatan, atau mungkin dikenal sebagai dia ini pecinta Ali bin Abi Thalib atau seorang Syi'i. Dan mungkin hal ini khususnya banyak mengganggu kegiatan-kegiatan kita sebagai
pecinta Ahlul Bait dalam kehidupan nyata. Tapi ini memang salah satu ujian atau hal yang harus kita korbankan. Karena apa? Ketika kita melihat ayat yang tadi di awal saya baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa maksudnya yushollun? Atau as-shalah ini maksudnya apa? As-shalah ini apa maksudnya? Kalau kita mungkin terjemahkan secara istilah, sholat itu adalah gerakan seseorang ketika dia bertakbir, membaca surat, ruku, sujud, dan lain sebagainya, itu sholat. Tapi makna hakikat dari sholat ini apa? Di situ ada silah. Makna ketika Allah berkata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berarti ada keterikatan, ada keterkaitan, ada keterhubungan. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu memiliki keterikatan kepada An-Nabiyul Akram Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ada keterikatan di sana. Lalu Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, shallu alaihi, kaitkanlah diri kalian kepada An-Nabiyul Akram. Hubungkanlah bagaimana kita bisa memiliki keterkaitan dan ikatan yang erat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Enggak berhenti di situ. Wasallimu taslima. Dan ada penerimaan di situ. Oleh karenanya agama kita ini kan dikenal sebagai agama Islam. Wasallimu taslima. Kita harus menerima, kita harus taat. Kita harus ikut. Tidak cukup kita mengekspresikan cinta kita tanpa kita mengikuti apa yang mereka ajarkan dan apa yang menjadi jalan yang mereka ambil. Bukan hanya shollu alaihi, tapi ada wasallimu taslima. Jadi sholawat yang kita baca itu bukan hanya sekedar kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi sholawat yang kita baca itu juga ada mengandung intisari di dalamnya, ada wasallimu taslima. Jangan sampai kita berusaha mengaitkan diri kita kepada Ahlul Bait alaihi afdhalus sholati wassalam, tapi di beberapa hal kita enggan untuk taat. Harus ada keterkaitan di sana. Karena kalau kita melihat para penyair mengatakan hum illatul ijadi nassan hum humu sirrul wujud wa mal wujudu siwahum. Mereka adalah sebab dari keberadaan ini. Kalau tidak ada mereka, apa artinya keberadaan? Coba sekarang kita bayangkan, apa artinya hidup kita kalau tidak ada Al-Husain alaihi afdhalus wassalam? Kalau kita berkaca kepada para pejuang Karbala, mereka berkata tidak ada keindahan dalam kehidupan sepeninggalmu. Mal aisyu ba'daka ya Husain. Apa artinya hidup tanpa engkau? Kalau kita melihat John, budak yang bersama Al-Husain itu, ketika Al-Husain mengatakan, sudah, aku telah melepaskan atau membebaskan engkau. Engkau nggak ada kewajiban untuk bersama aku sekarang. Cukup engkau ini bersamaku hanya untuk merasakan keindahan yang ada. Sekarang mereka nggak menginginkan engkau, aku yang diinginkan. Engkau adalah orang yang banyak membantuku, aku bebaskan engkau. Apa yang dikatakan? Ya Aba Abdillah, bauku ini
tidak sedar, kulitku ini hitam. Beliau merendah kepada Abi Abdillah Husain. Apa mungkin aku ini bersamamu dalam keadaan engkau bahagia, dalam keadaan engkau senang, tapi di keadaan syiddah seperti ini aku meninggalkanmu? Aku hanya minta kelak engkau harumkan tubuhku dan engkau putihkan kulitku. Karena apa? Mereka bukan hanya punya keterikatan, tapi di situ ada wasallimu taslim. Mereka benar-benar menyerahkan diri mereka untuk Abi Abdillah Husain. Hum sufara'ullah baina ibadih. Mereka adalah delegasi Tuhan di antara hamba-hambanya. Wala'uhum fardun 'alal hurri wal 'abdi. Dan berwilayah kepada mereka adalah kewajiban, entah itu orang yang merdeka atau hamba sahaya. Alaysa lihadzal khalqi an hubbihim ghina. Bukankah alam semesta ini butuh akan kecintaan kepada mereka? Seluruh hamba ini butuh akan kecintaan kepada mereka. Kama la ghina fil fardi min suratil hamdi. Sebagaimana tidak mungkin kita menjalankan sholat fardu tanpa membaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Hamd. Tidak sah sholat itu. Dan begitu juga kehidupan ini, kata seorang penyair, tidak akan ada tanpa adanya mereka ahlul bait. Awwaluhum syamsul haqiqati Ahmadun. Yang paling pertama dari mereka adalah hakikat dari matahari, yaitu Ahmad atau Rasulullah. Wa akhiruhum badrul huda al-hujjatul mahdi. Dan akhir dari mereka adalah bulan yang sempurna, al-hujjatul mahdi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah kita mungkin sedikit mengenali dan memahami, mengkaji kembali tentang apa yang harus kita lakukan terhadap cinta kita kepada ahlul bait, di situ kita menemukan kita harus ada wasallimu taslim. Berhubungan dengan kita taat dan mengikuti serta menapaktilasi apa yang mereka lakukan, maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa rahasia di balik segala sesuatu yang mereka lakukan? Kalau kita melihat yang terjadi di Padang Sahara dan Padang Karbala ini, itu hal yang luar biasa. Di situ seakan-akan logika sudah tidak bisa kita gunakan secara maksimal, karena di dalamnya ada sesuatu yang melebihi itu. Karena orang-orang yang hidup di sana, mereka berjalan berdasarkan kecintaan yang logis. Jadi yang mereka lakukan itu adalah akibat dari kecintaan yang logis kepada seorang. Jadi mereka sudah tidak butuh hal yang logis lagi untuk menjalani hal-hal yang ada. Kalau secara logika kita mungkin melihat Al-Husain kalah, Al-Husain terbunuh. Tapi kadzabal mautu fal Husainu mukhalladu. Jadi kematian itu mungkin tidak pernah bohong ya. Kematian itu nyata dan selalu ada, tapi khusus pada Al-Husain kematian itu berbohong. Karena apa? Kullama marra zaman dzikruhu yatajaddadu. Setiap waktu demi waktu peringatan tentang Al-Husain selalu diperbarui. Dan anehnya kita tak pernah berhenti menyucurkan air mata. Mungkin kisah yang kita dengar adalah kisah yang sama setiap waktu. Maktal-maktal yang dibacakan adalah maktal-maktal yang
setiap waktu. Tapi entah kenapa air mata terus keluar. Oleh karenanya ini hal yang luar biasa. Apa rahasia dari yang mereka lakukan? Karena kalau kita lihat seluruh anbiya dan a'immatul adhar, syiar mereka itu adalah la ilaha illallah. Mereka benar-benar mengajarkan dan menyadarkan umat akan pentingnya tauhid. Mungkin kalau kita ditanya tentang tauhid, sederhana. Bagaimana kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa? Tapi mungkin kalau seandainya kita diperintahkan berbicaralah tentang tauhid, atau mungkin kita lihat anak-anak muda kita diarahkan berbicaralah tentang tauhid. Mungkin kebanyakan anak-anak muda sekarang lebih mahir ketika mereka berbicara tentang Coldplay atau film-film terbaru yang keluar, atau mungkin karakter-karakter yang digambarkan atau karakter-karakter fantasi yang ada. Entah itu di film anime atau mungkin di film-film seperti Marvel dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita diperintahkan untuk berbicara tentang tauhid atau berbicara tentang bintang-bintang populer dalam sepak bola, mungkin kita lebih fasih atau lebih lihai untuk berbicara tentang bintang-bintang yang ada di dunia sepak bola atau dunia olahraga di dunia ini. Dan itu lil asaf sesuatu yang mungkin perlu kita benahi dalam diri kita dan komunitas kita serta masyarakat kita. Karena apa? Kita bayangkan seseorang lebih mampu berbicara akan sesuatu yang tidak bisa menghasilkan keuntungan pada dirinya daripada berbicara tentang tauhid, yang mana itu adalah syiar. Al-Imam Ridha ketika beliau dibawa, beliau mengatakan la ilaha illallahu hisni. Tamengku, bentengku adalah la ilaha illallah. Faman dakhala hisni, barang siapa yang masuk dalam tamengku itu, dalam bentengku, amina min adabi, akan aman dari adab. Apa bentengnya? La ilaha illallah, tauhid. Tapi apa makna tauhid ini apa? Di suatu saat ada seorang bernama Ibn al-Azraq. Dia seorang Yahudi yang ketika itu dia masuk ke Masjid An-Nabawi. Dia melihat di situ ada Abdullah ibn Abbas. Dia sedang berkumpul, ada beberapa halaqah dengan orang-orang yang ada membahas tentang agama. Jadi Abdullah bin Abbas sedang menerangkan kepada mereka ketika itu tentang persoalan atau permasalahan fikih, yang mana mungkin ada hukum-hukum dan lain sebagainya. Dan ketika itu dia membahas hukum-hukum yang sederhana. Lalu Ibn al-Azraq ini datang dengan sedikit merendahkan. Kamu ini kok kayak bahas pembahasan yang terlalu sederhana, kayak bahas semut tadi. Kata Ibn al-Azraq, jelaskan aku tentang tauhid. Jadi Ibn al-Azraq ini, ayo jelaskan aku, buat aku mengerti tentang tauhid. Lalu Abdullah ibn Abbas ketika itu tertunduk. Dia tertunduk karena dia pun dalam keadaan bingung, apa yang aku bisa jelaskan tentang tauhid, tentang sifat Allah. Tentang Allah ini apa yang bisa aku jelaskan? Tapi dalam keadaan itu di salah satu sisi masjid ada Abu Abdillah al-Husain alaihi wassalam yang berkata, "Ya Ibn al-Azraq, ta'al." Kemarilah wahai putra Azraq, aku akan menjelaskan padamu. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, engkau lebih baik datang ke beliau karena beliau jauh lebih alim dan lebih mengetahui daripadaku
tentang hal yang kau tanyakan itu. Akhirnya Ibn al-Azraq ini jalan menuju Al-Husain. Agak panjang apa yang dikatakan Al-Husain, tapi saya akan mengambil beberapa potongan yang luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Al-Husain tentang bagaimana dia mensifati Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Inna rabbi la yuqasyu bin nas." Tuhanku ini tidak bisa dijadikan bahan bicaraan oleh manusia. Jadi tidak bisa membicarakan Tuhan, tidak bisa. Anda membicarakan atau berdiskusi tentang Tuhan tidak bisa. Untuk menjelaskan Tuhan tidak bisa. Yang luar biasa, beliau berkata, wa huwa dakhilun fil asya ghairu mulamis. Tuhanku itu dia masuk terhadap sesuatu tapi tidak menyentuhnya. Aji. Bagaimana kita bisa masuk kepada sesuatu tapi kita tidak menyentuhnya. Kayak kita sebagai contoh, kita masuk ruangan ini, ya mau tidak mau kita bersentuhan dengan ruangan ini. Kita memakai pakaian ini masuk ke dalam tubuh kita, mau tidak mau kita bersentuhan dengan pakaian yang kita gunakan. Tapi Allah tidak. Dakhilun fil asya ghairu mulamis. Dia masuk terhadap sesuatu tapi tidak ada sentuhan di dalamnya. Lalu beliau melanjutkan, wa kharijun 'anil asya, keluar dari sesuatu, ghairu muqtasin atau ghairu mubta'id. Dia keluar dari sesuatu tapi tidak menjauh. Kalau kita keluar dari sesuatu, ya kayak sebagai contoh, saya menggunakan cincin, saya keluarkan tangan saya dari cincin ini, tangan saya, jari saya menjauh dari cincin ini, mau tidak mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Abdillah Al-Husain, kharijun 'anil asya ghairu mubta'id. Dia keluar dari sesuatu tapi tidak menjauh. Lalu beliau mengatakan, dzalikallah la ilaha illahu huwal kabirul muta'al. Itulah Allah yang tidak ada Tuhan selain wa huwal kabirul muta'al. Dia maha besar selagi maha tinggi. Lalu Ibn al-Azraq ini terdiam, tidak bisa bertanya. Karena apa? Kita lihat, kalau kita mau melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan untuk disampaikan oleh Al-Husain. Yang diinginkan bahwa tidak bisa Anda mensifati Tuhan itu tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak bisa kita mensifati. Membicarakan Tuhan, Tuhan ini nggak mungkin disifati. Tidak mungkin kita mensifati Tuhan. Siapa yang berkata ini? Abu Abdillah Al-Husain.